Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Pahlevi dari Prodi Sastra Indonesia, kelas 004, ruangan 417. Saya di sini ingin membuat tugas yang Ibu berikan dari Ibu Desi tentang podcast tentang sejarah sastra pada masa reformasi. Tapi kali ini saya sedikit menyerempet ke arah tahun 80-90. Jadi nggak terlalu pure ke arah reformasi doang. Nah, di sebelah saya ini saya bersama teman saya yang akan memperkenalkan diri sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izarehan dari Prodi Sastra Inggris Universitas Pamulang semester 7. Saya di sini akan menjadi narasumber dari Muhammad Rizky Pahlevi. Oke, untuk perbincangan kali ini saya akan memulai saya mau nanya nih dari sudut pandang dia tuh pengertian sejarah sastra menurut Acong tuh gimana sih, Cong? Kalau menurut gue sih sastra itu kayak bacaan, puisi, lukisan gitu, tapi bukan sekedar itu aja, tapi dia lebih ke punya makna sendiri yang bisa mengekspresikan apa yang dia rasa terhadap para pendengar atau pembacanya. Seperti itu kurangnya. Sastra itu kan banyak ya di dunia ini ya, apalagi sastra Indonesia kita kan memiliki ribuan mungkin ya. Apalagi sastrawan juga banyak juga yang oke sih untuk dibaca, kayak puisinya, novelnya, cerpennya gitu. Itu dia pasti udah pasti mempengaruhi pemikiran pembaca nggak sih? Itu dia harusnya mempengaruhi sih kalau dia bacanya dengan serius gitu, mendalami apa yang dibacanya dia gitu. Apa yang dia rasain, si penulisnya juga dia pasti merasakan, entah itu sedih, terus apa yang dia rasain pada saat itu, misalnya pada masa penjajahan. Jadi itu dia seakan-akan pembaca itu masuk ke dalam cerita dia gitu. Kurang lebih. Banyak juga tuh pada masa reformasi tuh dia bikin sebuah karya lukisan atau cerita-cerita pendek tentang sejarah reformasi itu tuh dia mengekspresikannya. Banyak orang yang merasa tersakiti juga karena dia membaca karya itu atau melihat sebuah lukisan itu sendiri. Itu menurut lu itu sangat-sangat relate gak? Sebenarnya sangat relate pada saat itu. Jadi kita sebagai pendengar gitu ya, yang merasakan, kita juga harus bisa mengapresiasi apa yang sudah dibuat karyanya oleh para sastrawan itu. Soalnya kita juga butuh juga untuk jadi referensi, untuk jadi gimana sih kedepannya gini. Kita tahu juga apa yang sudah terjadi pada masa saat itu, entah itu masa kelam atau masa bahagia si penulis itu, kayak gitu terus. Tapi sampai saat ini nggak sih, dia walaupun dia bikin tulisan atau bikin lukisan, jadi tuh dia ngebawa hype-nya tuh sampai sekarang nggak sih? Kalau misalnya kita ngebaca tentang karya tentang pada masa reformasi itu, kita masih bisa ngerasain kayak apa yang mereka rasain gitu. Kalau kita baca masih bisa banget itu. Tapi dengan catatan ya, bacanya itu dengan seksama, dengan serius, tapi jangan cuma dibaca doang. Tapi kan di setiap sastra itu kan ada banyak pembelajaran yang kita dapat yang kita bisa mengimplementasikannya pada dunia kita sendiri. Kita sih relate. Cuma ada beberapa yang nggak relate. Misalnya kayak zaman dulu, kan itu kan misalnya perang ya, perang misalnya Indonesia Belanda, terus ada yang nulis tentang itu. Kalau di itu untuk baca sekarang ya nggak terlalu lihat, soalnya kan kita kan udah merdeka ya. Dari peperangan itu kan kita udah merdeka, jadi kita cuma bisa ngerasain apa yang pada saat itu doang sebenarnya.
itu dari sudut pandang kita sendiri. Oke, ini jadi menarik banget nih ilmunya yang bakal diobrolin ke depannya. Jadi ya, untuk pertanyaan selanjutnya saya mau bertanggung jawab atas omongan saya yang di awal itu saya akan menyerempet sedikit ke arah pada masa sejarah sastra pada masa tahun 80. Nah, saya ini mau tahu nih sejarah apa perbedaannya sejarah sastra pada masa tahun 80-an sama sejarah sastra pada tahun reformasi. Sudah reformasi. Menurut yang gue baca sih, kalau sastra tahun 80-90 atau sebelum reformasi itu, dia karakteristiknya lebih ke yang bisa diatur, yang bisa dikendaliin mungkin sama pemerintah, coba nggak tahu juga sih. Jadi kita belum bebas gitu, masih dibatasin. Nah, ketika sudah reformasi kan pada saat itu kan pergantian presiden ya. Nah, jadi kita di sana pada saat itu kita jadi bebas untuk apa sih namanya, mengekspresikan kita, misalnya dari lukisan, entah itu menyindir pemerintah dengan cara itu, lagu juga bisa, novel juga bisa, lukisan juga bisa, dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Jadi lebih ke bebas lah. Intinya kalau sebelum reformasi itu kita belum bebas, tapi sesudah reformasi kita sudah bebas. Jadi nggak ada batasan, nggak ada limitation gitu. Dan banyak timbulnya pemberontakan dari karya sastra itu ya. Jadi banyak orang yang nggak bisa turun ke jalan pada masa itu, tapi dia membantu dengan cara membuat karya-karya yang menyindir tentang pemerintah lah, atau menyindir para pemerintah atas gitu ya. Iya, pemerintah atas tuh yang nyeleweng lah, ibaratnya kayak gimana ya, dari yang nggak bisa terima oleh publik, oleh masyarakat. Itu kayak yang itu juga penting. Untungnya pada saat itu ada sastrawan yang mungkin nggak bisa turun ke jalan atau demo gitu, tapi dia menulis buku tentang cerita pada saat itu yang bisa dibaca oleh pada generasi kita sekarang ini. Kan kita kan pada saat itu belum lahir, cuma kita tahunya dari buku yang sudah ditulis oleh para sastrawan itu. Jadi itu sangat membantu banget sih sebenarnya untuk pendidikan kita berapa puluh tahun mendatang lagi. Kan kata Soekarno kan jas merah kan, karena saya merupakan sejarah. Itu penting sebenarnya kata Soekarno, perjuangan Soekarno. Nah, itu tentang tahun reformasi ya, dan tentang tahun 80-an itu bener gak sih karya sastranya tuh banyak tentang hal-hal romance atau percintaan gitu? Wah, banyak itu romance. Mungkin pada itu anak mudanya mungkin bergairah kayak untuk pacaran mungkin ya, jadi dia nggak mau melupakan sejarah dia ketika dia pacaran, maka dia nulis buku tentang romance gitu. Banyak sih genre-genre buku sebenarnya, nggak romance doang pada saat itu. Dan mungkin ada ya segelintir orang yang nggak bisa mengungkapkan perasaannya, tapi dia mengungkapkan perasaannya lewat karya-karya itu sendiri. Jadi dia tuh nggak bisa nyampein perasaannya ke seseorang itu, tapi dia nyampeinnya dalam sebuah karya itu. Ya itu banyak yang kayak gitu. Kalau untuk sekarang tuh mungkin kayak Firsa Besari yang udah punya novelnya lebih dari 5, dia ngasih tahu apa yang dia rasain itu lewat bukunya. Dan gitu, apalagi ya, udah sih paling gitu. Lu ada itu gak novel yang cinta tentang romance tuh dari luar, kan lu dari sastra Inggris gitu? Kalau di sastra Inggris sendiri sih yang paling terkenal itu William Shakespeare. Dia itu penyair, penulis juga pada saat itu, pada abad ke-16. Dia punya karya judulnya itu Romeo and Juliet. Itu tuh jatuhnya ke romance. Dan itu udah tenar, maksudnya udah terkenal. Maksudnya udah di dunia sastra itu, apalagi sastra Inggris, dia nggak bakal aneh lah denger novel Romeo and Juliet karyanya William Shakespeare, bapak sastra Inggris dunia. Itu pada tahun berapa itu tadi? Abad ke-16. Sekarang kan abad 21 ya. Ya,
Kira-kira begitu tanggung jawab saya tentang hal yang sedikit menyerempet ke tahun 80. Jadi kita bisa tahu di sini, kita bisa tahu apa sih bedanya tahun 80 sama pada masa reformasi. Jadi kita di sini menjelaskan tentang itu tadi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya saya akan bertanya tentang karakteristik pada masa sejarah sastra reformasi itu, karakteristiknya apa sih? Karakteristik menurut gue pada zaman sesudah reformasi ya, itu ada beberapa sih yang menurut gue bisa gue highlight di sini. Yang pertama itu karakteristiknya itu lebih ke keterbukaan dan keanekaragaman ide-ide dari para sastrawan, yang mana itu dia lebih terbuka dari berbagai sudut pandang. Terus juga penulisnya merasa kayak lebih bebas aja gitu, lebih bebas mengeksplorasi isu-isu yang ada, dan juga tidak dianggap yang juga sebelumnya dianggap sensitif atau dilarang oleh beberapa orang mungkin. Jadi lebih bebas aja. Terus habis itu yang kedua itu kayaknya menggunakan bahasa yang lebih bebas. Bebas bukan berarti ngomongnya kasar gitu, bebas, tapi maksudnya lebih sopan, Tetap terarah lah ya. lebih terarah. Itu maksudnya lebih bisa dipahami oleh orang-orang yang misalnya non berpendidikan tapi dia ingin punya minat baca gitu. Jadi bahasanya lebih enak didengar, lebih enak dibaca gitu. Ya, jadi kita menurunkan kasta obrolan yang lebih Kayak bahasa ringan. sehari-hari. Ya. Kayak ngobrol gini kan enak. Jadi kayak ya walaupun orang awam yang nggak ngerti tentang bahasa-bahasa tinggi itu, jadi kita menurunkan Kita agak turunin bahasanya, level bahasa kita. level jadi bahasa diturunin. lebih dimengerti oleh orang banyak. Terus habis itu apa lagi? Yang terakhir itu refleksi masyarakat kontemporer, yaitu lebih cenderung merefleksikan realitas sosial dan politik pada masyarakat saat itu. Jadi itu dia lebih berani mengambil isu-isu isu-isu yang faktual. Faktual itu yang benar-benar fakta pada saat itu. Lebih ke gambar nyata tentang kehidupan sehari-hari. Misalnya pada saat itu lo ngapain, lo tulis gitu tanpa batasan sih sebenarnya. Bebas jadinya sih. Intinya sih bebas sih kalau kata gue ya, bebas, nggak diatur-atur gitu. Paling itu sih menurut gue kalau habis reformasi. Oke, jadi cukup sampai di sini podcast tugas saya buat tentang membahas tentang sejarah sastra dan yang lain pada masa reformasi dan tahun 80-an. Saya mau minta maaf atas segala audio yang masih kurang atau banyak kereta lewat di sini. Emang belakang warung ini kereta, stasiun kereta. Jadi saya minta maaf, banyak audio yang kurang enak didengar di kuping, Pemilihan kata yang kurang. dan pemilihan kata yang saya mungkin menurut ibu kurang untuk didengar. Saya minta maaf sedalam-dalamnya, karena semua manusia pasti punya salahnya itu sendiri. Saya di sini Muhammad Rizky Pahlevi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.